Oke, puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, minggu pertama di tanggal 5 Januari. Di minggu pertama tahun 2025, saya undang kita untuk nyalam kiri kanan, sampaikan selamat tahun baru dulu buat teman-teman di sekitar kita. Selamat tahun baru 2025. Kiranya di tahun 2025 kita memulai sesuatu yang baru dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Kita yakin di tahun ini ada gebrakan baru, ada terobosan baru untuk kita hidup bersama dengan Tuhan, lebih melekat lagi dengan Tuhan, dengan mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita tinggalkan dan menjadi pribadi yang baru dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan karakter yang baru bersama dengan Tuhan yang mengubah hidup kita. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, pagi ini kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh besar dan luar biasa Bapa. Penyertaan-Mu di tahun 2024 sudah kami nikmati, sudah kami rasakan. Suka duka kami sudah lewati. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, dan kami bersyukur kami sudah melewatinya Bapa. Di minggu pertama tahun 2025 ini Bapa, kami mau melangkah, kami mau memulai bersama dengan Engkau Tuhan. Biar di tahun 2025 ini Bapa, kami hidup dengan hidup yang baru bersama dengan Engkau. Kami melangkah bersama dengan Engkau Bapa. Berdirilah Engkau di depan kami Bapa, dan kami mengikuti Engkau di depan Engkau Yesus. Jika Engkau di samping kami Bapa, biarlah Engkau yang selalu merangkul kami Bapa. Jangan tinggalkan kami Bapa. Kami mau hidup di 2025 ini Bapa, dengan kepastian bersama dengan Engkau Bapa, dengan pengharapan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadi aku, serupa gambaranmu, dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan kami hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapa. Katakan Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku, serupa gambaranmu, dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku, dan kasih-Mu padaku. Sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah
hidup kami mau berikan bagimu Bapa. Kami pun juga mau setia kepada Engkau. Oh, sempurnakan hidup kami di Bapa. Agar indah bagi. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, berkuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu Bapa, agar indah bagimu, agar indah, agar indah Mari kita sembah Dia, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang kita tinggikan, Allah yang setia dalam hidup kita. Haleluya Tuhan, kami sembah Bapa, kami muliakan nama-Mu. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat cinta-Mu bagi hidup kami Tuhan. Ini hidup kami Bapa, kami mau persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami mau tinggikan Engkau Bapa, sebab Engkau yang layak disembah, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Oh Allah yang besar, Allah yang mulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih buat cinta-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami mau meninggikan Engkau, Engkau yang semakin ditinggikan, Engkau yang semakin dimuliakan. Terima kasih Yesus, kami tinggikan nama-Mu Bapa, kami muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini hidup kami Bapa, kami persembahkan bagi kemuliaan nama Bapa. Biar kami terus memuji dan menyembah Engkau Bapa. Oh haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Saya undang semua jemaat mau bagi berdiri, sama-sama katakan mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali katakan mulutku penuh dengan pujian.
dan muliakan nama Bapa. Berkati ibadah ini dari awal, tengah hingga pada akhirnya. Kami tabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib dan mulia dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk melompat dan bergirang-girang bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Sebelum kita melihat melompat, ada yang baru datang, sama-sama katakan lagi kiri kanan, katakan selamat tahun baru, selamat hidup yang baru di tahun 2025, penuh dengan sukacita, penuh dengan kemuliaan nama Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita memuliakan Tuhan kita, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang layak sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh.
masih memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Karena Allah kita sungguh besar, karena Allah kita sungguh ajaib. Amin. Oh, haleluya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu kekal selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ada perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan, Yesus, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ada perbuatan besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Yesus, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Beri tepuk tangan juga bagi apa yang atas. Amin. Saya persilakan sebelum jemaat duduk, harus dikiranya katakan, kasih setia Tuhan besar selama-lamanya. Kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur, kita sudah memuji, kita sudah menyembah, memuliakan nama Tuhan. Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang sungguh luar biasa dalam sepanjang kehidupan kita. Dia telah menolong kita, Dia telah menyertai sepanjang hidup kita. Dalam keadaan yang kelam, dalam keadaan yang susah, Dia tetap setia dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita juga mau setia memberikan hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau jadi seperti Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Oh, katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggal, takkan meninggalkan. Aku percaya dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Oh, kerinduanku meninggi karena Kau.
tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku. sama-sama saya udah semua bagi berdiri. Katakan, ubah hatiku, Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu. salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku, Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. kasihmu. Ku mau jadi Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku. ubah hatiku seperti hatimu, tulus salibmu, kasihmu, Tuhan. Biar mataku, Biar mataku seperti matamu, pandangan kasihmu. Ku mau jadi Tuhan. ku mau jadi Kali katakan, Tuhan, ini hidup hai Bapa. ku mau jadi Seperti-Mu. sepertimu. Renungkan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Renungkan kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Lihat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu. Rasakan kemurahannya, kebaikannya, kesetiaan. Begitu setianya Tuhan pada hidup kita. Mari kita lebih setia lagi kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan begitu setia dalam hidup kita. Mari kita lebih setia lagi kepada Tuhan, memberikan seluruh hidup kita bagi kemuliaan namanya. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan, layak dimuliakan. Perbuatannya sungguh ajaib. Tuhan, pakai kami Bapa untuk kemuliaan nama Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, genapi seluruh rencanamu, genapi, amin, seluruh ya Tuhan rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Bagian kami adalah menggenapi rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, kebijaksanaan-Mu. Sampai dengan hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, jika kami ada saat ini beribadah, Tuhan yang pimpin langkah kami. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi kami, berikan kami hikmat, pewahyuan, supaya kami semakin mengerti kehendak Tuhan dan firman Tuhan. Dan kami boleh semakin mengenal Tuhan dengan benar, dan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Benih firman-Mu Tuhan boleh tertanam di tanah hati yang subur, sehingga benih itu boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat. Dan hidup kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami buka hati untuk firman Tuhan. Semua kita yang siap mendengarkan firman, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kita masuk tahun yang baru dengan syukur, dengan sukacita karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kita boleh lewati tahun yang lalu dan kita menatap esok hari, menatap tahun 2025 ini dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai umat-Nya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tema khotbah hari ini adalah menjadi pribadi yang berdampak. Saya sudah sampaikan lewat media sosial gereja bahwa tahun ini adalah tahun di mana kita hidup berdampak dalam Kristus. Amin. Saya percaya bahwa itulah panggilan setiap kita untuk hidup berdampak. Karena Tuhan telah memilih kita dan Tuhan mau hidup kita sungguh-sungguh membawa pengaruh yang baik, pengaruh yang positif bagi lingkungan sekitar kita. Oke, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak Saudara baca ayat yang kedua. Kita membaca sampai dengan ayat yang ke-9. Oke, sudah dapat? Kalau belum dapat, kita bisa baca di layar ya, yang sudah bisa kita lihat. Ya, judul perikopnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ya, ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberanglah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yang dari sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa,
demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini janji yang luar biasa. Kita boleh masuk di tahun 2025 dengan janji Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata bahwa sebagaimana aku menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Yosua. Demikian juga saya percaya Tuhan juga mau menyertai umatnya untuk melewati masa-masa yang berat di depan di tahun 2025. Karena kenapa? Karena Tuhan punya tujuan. Tuhan punya sebuah panggilan yang Tuhan tetapkan atas hidup kita, yaitu menjadikan kita sebagai pribadi yang berdampak. Bapak Ibu Saudara, sejak dari awal Tuhan menciptakan manusia, ya, Tuhan itu kan menciptakan pertama kali manusia itu adalah Adam, ya. Waktu Tuhan menciptakan Adam, terus Adam mengerjakan tugas-tugasnya. Oh ya, sebelumnya saya ingin bertanya, Adam itu diciptakan hari yang keberapa? Hari yang ke-6. Kenapa Tuhan ciptakan Adam di hari yang ke-6? Kenapa enggak, kalau ini kan manusia kan ciptaan yang khusus, ciptaan yang spesial. Kenapa enggak diciptakan di hari pertama? Ya, karena untuk belum siap. Karena kenapa? Karena Tuhan mempersiapkan, amin, segala sesuatu sebelum ciptaan yang paling khusus ini, yang paling berharga ini ada di dalam dunia. Jadi Tuhan siapkan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sehingga bumi itu menjadi tempat yang nyaman untuk manusia tinggal. Barulah Tuhan menciptakan manusia di hari yang ke-6. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan menciptakan manusia karena Tuhan mempersiapkan manusia dengan tempat yang baik, tempat yang terbaik sebelum manusia menjadi pemeran utama dari segala ciptaan yang ada di bumi ini. Amin. Jadi kalau kita sebagai pemeran utama, mestinya kita bersyukur, kita bangga, kita adalah ciptaan yang spesial, diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Tuhan. Jadi di sini kita lihat bahwa setelah manusia diciptakan, Tuhan lihat begini, gak baik nih manusia ini seorang diri saja, sehingga dia memberikan seorang penolong yang sepadan. Singkat cerita, terciptalah Hawa dari tulang rusuk Adam. Kemudian Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa. Tuhan bilang gini, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas burung-burung di udara, atas ikan-ikan di laut, dan segala sesuatu yang merayap di bumi. Jadi di sini ada sebuah perintah daripada Tuhan kepada manusia yang diciptakan untuk berkuasa, amin, untuk berpengaruh atau berguna, bahkan berdampak atas segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Karena semuanya itu dipercayakan kepada manusia untuk mengusahakan dan
mengelola dengan baik. Jadi sejak dari awal Tuhan ciptakan, Tuhan ingin supaya manusia memiliki dampak, berguna dari segala ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Amin. Karena manusia punya tujuan. Tujuannya adalah menjadi pribadi yang berdampak. Jadi Tuhan telah memilih kita, apalagi kita yang sudah jadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Tuhan ini sedang bawa kita sebagai orang Kristen, orang percaya, untuk membawa dampak yang positif bagi dunia. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka dosa berkuasa atas bumi ini. Iblis berkuasa atas bumi ini. Tadinya Tuhan telah memilih kita sebagai manusia untuk berkuasa atas bumi. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, iblis berkuasa atas bumi ini. Tapi kita yang sudah percaya kepada Yesus, otoritas itu dikembalikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kembali berkuasa atas bumi. Amin. Karena bumi ini sedang hancur. Bumi ini sedang menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Tapi kita sebagai orang percaya harus membawa dampak, mewarnai dunia ini, sehingga dunia ini menjadi lebih baik. Amin. Waktu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, Tuhan berkata begini, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Intinya bahwa Tuhan mau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, hidupmu harus berdampak seperti terang. Amin. Di tengah kegelapan kita harus memancarkan terang Tuhan. Kita nggak punya terang itu, tapi kita memantulkan terang yang sejati itu, terang yang sesungguhnya itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Terus juga kita ditetapkan sebagai garam bagi dunia. Garam itu tujuannya untuk memberi rasa, memberi pengaruh. Tapi jadi tujuan garam itu adalah mempengaruhi. Tapi kalau sampai garam itu sudah dipengaruhi atau sudah tercemar, maka dikatakan garam itu menjadi tawar atau tidak berguna. Tuhan ciptakan kita sebagai garam dunia untuk berpengaruh. Tuhan tetapkan kita menjadi terang bagi dunia untuk berpengaruh dan berdampak. Jadi untuk itulah Tuhan konsisten. Sejak Tuhan menciptakan manusia, bahkan sejak manusia pun jatuh dalam dosa, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan pilih kita sebagai orang percaya untuk kembali membawa pengaruh. Amin. Membawa dampak yang positif bagi dunia ini. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang berdampak. Bukan persoalan berapa panjang umur kita. Ya. Sekalipun umur kita pendek, pertanyaannya adalah seberapa banyak kita sudah berdampak. Amin. Karena hidup ini adalah untuk memberi dampak. Hidup ini untuk berguna, untuk bermanfaat. Kalau kita punya umur yang panjang tapi kita tidak membawa dampak, maka kita tidak berguna. Kata firman Tuhan, kalau segala sesuatunya yang Tuhan telah tetapkan, kita tidak berfungsi sebagaimana Tuhan menciptakan kita, kita tidak berguna sebagai ciptaan yang Tuhan tetapkan untuk berdampak, maka seperti garam, kalau sudah tercemar menjadi tawar, firman Tuhan katakan akan menjadi dibuang dan diinjak orang. Berarti tidak berguna lagi. Ya, betapa seriusnya Tuhan akan perkara ini. Sama seperti perumpamaan tentang talenta. Diberikan 1, diberikan 2, diberikan 5. Diberikan 5, mereka melipat gandakannya, berarti berdampak. Yang 2 juga melipat gandakannya, tapi yang 1 tidak melipat gandakannya, berarti tidak berdampak. Apa akibatnya? Tuhan katakan, hai engkau yang malas dan jahat, yang tidak berguna. Tuhan akan buang kita kepada yang membuat kepada neraka di mana ada ratap dan tangis. Karena kenapa? Tidak berdampak. Jadi sadari,
jemaat Tuhan, waktu Tuhan sudah pilih kita sebagai orang Kristen, lingkungan dunia yang begitu jahat, lingkungan yang penuh dengan tipu daya, tipu muslihat, kebohongan, penuh dengan hal-hal yang jahat, disitulah terang Tuhan harus bersinar melalui hidup kita. Disitulah kita harus memberi dampak. Ya, sebab kalau enggak, kata Tuhan, kalau terangmu itu tidak bercahaya, buat apa? Terang itu tujuannya untuk mengalahkan kegelapan. Tapi kalau terang kita, terang ini berarti bicara soal sesuatu yang terus-menerus bersinar. Ya, bukan yang kerlap-kerlip seperti pohon Natal di depan kita ini. Kadang nyala, kadang mati, kadang lama matinya, baru nyala lagi gitu ya, makin lama dari yang redup, makin terang, redup lagi. Bukan seperti itu. Kita jadi terang dunia, maksudnya Tuhan adalah terus bersinar, konsisten, seperti lampu. Lampu kan kalau mati ya nggak ada gunanya. Tapi kalau lampu itu bersinar, berarti berguna, menerangi kegelapan. Jadi kita harus sadar, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berdampak. Nah, kita akan lihat apa saja yang bisa kita teladani dari Yosua. Kita belajar dari ayat yang kita baca tadi, bagaimana Yosua mempersiapkan diri sampai dia melaksanakan misi untuk menjadi pribadi yang berdampak. Sebab itu kita akan lihat apa yang bisa kita teladani dari kehidupan Yosua. Oke? Yang pertama, kita lihat slide-nya. Yang pertama adalah mantap dalam persiapan. Ayo sama-sama katakan 1, 2, 3. Mantap dalam persiapan. Artinya apa, Bapak Saudara? Firman Tuhan berkata kepada Yosua begini. Di dalam ayat, saya akan baca dari ayat 1 dan 2 berkata begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Ya, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Tuhan berkata, bersiaplah sekarang, hai engkau Yosua dan seluruh bangsa, bersiap-siap. Untuk apa? Menduduki negeri yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Jadi di sini kita lihat slide-nya bahwa Tuhan mau untuk kita bersiap untuk memulai mengerjakan sesuatu. Persiapan adalah hal yang tidak boleh diabaikan dan ditinggalkan. Amin. Perlu persiapan. Kalau kita mau pergi keluar kota, kita perlu persiapan atau udahlah santai-santai besok berangkat, ya udah berangkat aja, ngalir aja. Gak mungkin kan? Kita perlu persiapan. Bahkan segala sesuatu yang kita mau kerjakan ke depan, kita perlu persiapan. Ya, selain pergi keluar kota, persiapan untuk masa depan, persiapan untuk biaya-biaya masa depan kita, persiapan mau jalan-jalan, persiapan apapun, kita harus persiapan untuk sebuah tujuan. Bahkan ada juga firman yang mengatakan bahwa kita ini sudah tak mempersiapkan tentang kematian kita. Waduh Pak, jangan ngomong-ngomong kematian loh, ini menyeramkan, ini baru tahun baru udah ngomong-ngomong kematian. Tapi kita harus mempersiapkan, ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ya, ada yang bilang, wah itu mah urusan bagi mereka yang udah, ya umurnya udah panjang gitu ya. Yang kita mah yang masih pendek mah udahlah, muda foya-foya ya kan. Nanti tua kaya raya, mati masuk surga, enak juga gitu ya. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita. Jadi kita perlu mempersiapkan. Jadi kata kuncinya adalah mempersiapkan. Segala sesuatu perlu persiapan. Sebab kalau segala sesuatu kita tidak persiapkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kagetan.
kita harus mempersiapkan. Sebab dengan persiapan kita merencanakan untuk sukses. Amin. Persiapan itu perlu supaya kita merencanakan untuk sukses. Tapi tanpa persiapan maka kita sebenarnya sedang merencanakan untuk gagal. Sekali lagi saya ulangi, dengan persiapan kita merencanakan untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil. Tapi tanpa persiapan kita sebenarnya sedang merencanakan hidup kita menjadi orang yang gagal. Pentingnya sebuah persiapan. Ya. Nah, jadi ketika kita tidak ada persiapan, maka kita tidak akan pernah siap menghadapi tantangan. Betul? Kalau nggak ada persiapan, waktu tantangan datang, kita kaget. Ya. Sekalipun itu halangan kecil, tapi kalau kita tidak mempersiapkan, itu bisa menjadi masalah yang besar. Bila kita tidak tahu cara mengatasinya, maka itu menjadi halangan yang sangat besar. Tapi kalau kita sudah mengantisipasinya sejak dari awal, waktu halangan yang kecil itu datang, kita bilang, saya sudah siap mengatasinya. Saya sudah tahu cara mengatasinya, dan saya siap untuk mengatasinya dengan kemenangan. Amin. Jadi penting kita mempersiapkan itu dengan baik. Dan ketidaksiapan juga akan sering memicu kita menjadi cemas, menjadi stres berlebihan. Karena kenapa? Karena kita tidak persiapan, sehingga kita tidak punya kendali atas situasi yang mengagetkan itu. Perlu persiapan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita harus hidup ini harus dipersiapkan. Ya, untuk masa depan anak-anak, tentunya orang tua harus mempersiapkan. Demikian juga untuk rencana-rencana ke depan kita juga perlu persiapan. Ya, kalau di beberapa orang masuki tahun 2025 ada resolusi. Ya, resolusi kamu tahun 2025 ini apa? Nah, saya harap setiap jemaat juga harus punya resolusi supaya hidup jadi lebih baik, terutama bagaimana hidup kita bisa lebih berguna dan berdampak. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi berdampak itu bagi orang lain. Itu harus dimulai dari hal yang kecil, yaitu berdampak bagi keluarga. Ya. Kalau kita bisa berdampak bagi keluarga, bagaimana kita sebagai orang tua dapat mendidik anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, jadi anak-anak yang hidup di dalam kebenaran, dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita sudah berdampak dengan perkara kecil. Kita nggak bisa berdampak menjadi besar, berdampak besar kalau kita tidak memulai berdampak dari lingkungan yang paling kecil. Atau kita bisa membawa pengaruh yang positif di lingkungan yang kecil, Tuhan akan percayakan kita untuk berpengaruh terhadap sesuatu yang lebih besar. Ya, jadi dimulai dari kesiapan kita, karena segala sesuatu memerlukan persiapan. Dan untuk menjadi besar dan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, kita perlu mempersiapkan diri kita. Ya, jadi mulai kalau hari ini semuanya kita beberapa waktu lalu dalam menghadapi situasi apapun kita nggak persiapan, mulai hari ini kita harus persiapan. Ya, beberapa ahli-ahli keuangan mengatakan begini. Seringkali nih orang Indonesia kalau udah punya uang banyak, langsung bersyukurnya menghabiskan uangnya itu seketika, ya kan? Nggak sampai 5 hari tahu-tahu habis. Akhir bulan, wah ini nggak cukup gitu ya. Mau sampai akhir bulan, nah, lagunya kan beda katanya. Lagu minggu pertama, wah sukacita bersyukur. Lagu minggu kedua sudah mulai, lagunya udah mulai, nadanya udah mulai nggak semangat lagi. Terus minggu ketiga nadanya sudah Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan bisa mengadakan mujizat. Terus minggu keempat, wah lagunya jadi lebih kenceng lagi. Tuhan tolong saya Tuhan. Sepertinya saya nggak sanggup ini Tuhan. Udah mau akhir bulan, duit sudah habis. Kita harus persiapan. Makanya ada yang disebut dengan uang darurat.
Ya, kalau memang bisa pakai. Kita harus siapkan uang darurat karena uang darurat itu diperlukan ya untuk mempersiapkan hal-hal yang tidak terduga. Oke, nah slide berikutnya. Persiapan yang bisa kita lakukan itu contohnya seperti apa? Contohnya meningkatkan pengetahuan dengan tekun belajar. Seperti contohnya apa? Meningkatkan pengetahuan dan dengan tekun belajar, yaitu baca buku. Amin. Baca artikel, baca jurnal-jurnal yang ingin kita kuasai. Baca. Karena menurut survei dikatakan bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang malas membaca. Betul? Ya kan? Ya udah, di sini gak usah ngaku. Tetapi rata-rata kebanyakan orang Indonesia ini males baca. Orang Barat, waduh, kalau pergi ke jalan-jalan gitu ya, ke tempat yang udah buat healing gitu ya, tempat yang indah, apa yang mereka lakukan selain mereka menikmati pemandangan yang indah? Yang mereka lakukan adalah baca buku. Ya, supaya pikiran tenang, baca buku, ada kopi, ya terus ada roti. Tapi mereka baca buku. Tapi orang Kristen waktu sedang menghadapi situasi yang berat, situasi yang sulit adalah joget-joget. Orang Indonesia ini kan bahkan ada sampai misalnya ini orang Indonesia sendiri bilang nih anak-anak kita nih waktu dilihat di TikTok gitu ya. Ini anak-anak kita cuman pinter terampilnya cuman joget-joget. Kalau joget-joget wah paling jago. Sedangkan di Jepang ini anak-anaknya dididik untuk menjadi punya keterampilan khusus. Nah, jadi kita belajar, kita perlu persiapkan. Yang perlu kita persiapkan adalah pengetahuan kita. Harus semakin bertambah lewat membaca. Kemudian kita belajar mengikuti kursus-kursus. Ikuti kursus-kursus, training-training. Baik itu juga seminar-seminar, webinar-webinar untuk menambah wawasan. Amin. Supaya kita tidak gaptek, supaya kita tidak ketinggalan zaman. Kita perlu mendengar, akan mengikuti sesuatu yang berguna bagi masa depan kita. Terus kemudian kita berlatih dengan konsisten dan disiplin agar teori yang telah kita dapat itu bisa kita praktekkan. Banyak kali ini kita udah ikut seminar A, seminar B, yang A bilangnya lain, yang B beda. Wah, bingung nih, ini yang mana nih yang benar gitu kan? Udah teorinya beda-beda, satu pun dari teori yang kita sudah dengar tidak kita lakukan. Akhirnya kita seperti orang yang berlari di tempat. Maksudnya apa? Gak maju-maju. Karena tidak pernah praktek. Padahal praktek itu adalah sesuatu hal yang penting. Bukan cuma teori yang banyak. Perlu kita punya pengetahuan yang banyak, teori yang banyak. Tapi praktek itu juga sesuatu hal yang perlu kita lakukan supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Terus juga apa yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan pengetahuan dengan tekun belajar? Mengantisipasi potensi sebuah masalah. Waktu kita mengantisipasi potensi masalah itu berarti kita menyiapkan solusi cadangan. Jadi ada plan A, ada plan B. Kalau kurang lagi plan C, kurang lagi plan D. Ya, jadi kita punya solusi untuk menghadapi situasi. Jadi hidup kita ini harus menjadi orang yang membawa perubahan. Amin. Ya, kita ini jadi orang yang bisa bisa mengatasi problem-problem masalah, bukan jadi pembuat masalah. Ya, ini bahaya, troublemaker. Tapi kita orang yang dapat mengatasi masalah. Tuhan mau kita persiapkan. Terus perlu update skill. Skill kita perlu kita terus perbaharui supaya jadi lebih baik. Contohnya mengikuti workshop-workshop yang berguna, yang mengajarkan tentang keterampilan praktis. Contohnya misalnya memanajemen keuangan. Kita kan perlu manage ya keuangan kita ya. Karena kalau kita berasa nih kok uang kita nih setiap kali dapat habis, berarti kita tidak dapat memanage.
persiapan itu perlu yang disebut dengan memanage, ya, berarti mengelola uang kita, mengelola apa yang kita miliki supaya menghasilkan, bahkan berinvestasi jadi lebih baik lagi. Perlu kita manage keuangan kita. Terus misalnya kita meningkatkan keterampilan, kita suka dengan gambar, melukis, kita belajar tentang khusus desain grafis. Sekarang kan untuk belajar gampang ya, lewat YouTube, lewat media sosial kita bisa mengembangkan skill kita supaya jadi lebih baik. Terus kita mau nih misalnya, waduh saya nih kalau di depan orang, di depan umum ini gemeteran, ya kan? Jangankan di depan orang, saya naik bajai aja gemeteran. Sama, saya juga kalau naik bajai gemeteran gitu ya. Nah, menghadapi orang banyak gemeteran, kita harus melatih public speaking kita. Berarti melatih apa? Cara kita berbicara. Mulai dengan yang kecil-kecil, audience kecil, ya, maksudnya orang-orang yang hadir yang sedikit atau yang paling mudah. Bagaimana? Saya itu diajarin dari dulu supaya lebih berani dalam menghadapi orang. Ya, ada yang bilang gini, udah kalau ngomong depan orang anggap aja orang-orang ini bebek-bebek. Dan kita ngomong sama bebek-bebek, jadi tenang aja. Ya saya coba begitu nggak bisa juga gitu. Namanya orang nggak bisa rubah muka mereka jadi bebek gitu ya, nggak bisa. Tapi yang bisa dilakukan, contoh yang sederhana adalah kita berbicara di depan kaca cermin. Nah, kalau depan cermin kan terserah tuh, bisa kelihatan mukanya gitu ya. Nah, di situ kita belajar. Perlu kita meningkatkan skill kita. Kalau WL, misalnya kita belajar dari WL-WL yang terbaik, yang kita bisa lihat di media sosial, kita belajar. Kemudian musik, ya kita belajar kan. Sekarang ini udah diajarin ada chord-chord baru, ada varian-varian musik yang baru gitu ya. Belajar. Karena hidup kita ini adalah untuk belajar. Kalau kita berhenti belajar, maka kita bukan jadi orang yang hidup. Kita sudah jadi orang yang mati. Orang mati udah nggak bisa belajar. Tapi selama kita hidup, kita harus terus belajar, mengupdate skill kita. Terus mengasah keterampilan, ya, untuk melaksanakan sesuatu, misalnya dengan berlatih dengan rutin. Contohnya, kita nih, apa ya, ke orang lain, kalau saya lihat nulis kata-katanya bagus, kata-kata mutiaranya, kata-kata motivasi, membangun, memberi semangat. Saya juga pengen belajar menulis. Ya udah belajar tulis. Kita nggak akan pernah bisa berubah kalau kita tidak pernah mencoba. Jadi kalau kita lihat orang lain bagus tulisannya, kita kepengen punya tulisan yang bagus, mulai belajar menulis. Ya nggak usah dulu di media sosial lah, ya kan. Tapi mulai dengan kita tulis pelan-pelan di buku harian kita sampai akhirnya kita bisa cerita curhat. Ya, jangan curhat juga yang panjang lebar gitu ya, tapi lewat media sosial kita tulis jadi berkat. Amin. Oke, nah itu yang bisa kita lakukan dengan cara menulis setiap hari dengan berbagai gaya tulisan, bukan gayanya tulis gimana, bukan gaya-gaya gitu, enggak. Tapi gaya tulisan dan dengan topik-topik yang menarik, kita bisa melakukannya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Terus persiapan juga bisa dilakukan dengan kemampuan beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi. Misalnya begini, apa itu kemampuan beradaptasi? Kita perlu loh beradaptasi. Karena misalnya waktu kita pindah nih, ada orang yang pindah kerja dari kota A ke kota B. Di kota B beda budayanya dengan kota A. Kita harus belajar cepat beradaptasi. Waktu kita cepat beradaptasi, maka kita akan lebih baik. Ya, kalau di lingkungan, misalnya nih, di yang tempat yang lama, kalau ngomong, wah teriak-teriak. Kalau nggak teriak, nggak ngomong. Jadi ngomongnya keras-keras. Wah, karena kita udah dari sebelumnya dari lingkungan yang begitu, pindah ke B yang cara ngomongnya halus kayak orang Jawa gitu ya, orang Solo ya. Orang Solo kan ngomongnya waduh halus gitu ya. Nah, waktu kita pindah ke kota B, kita pakai bahasa yang bagi kita itu biasa, tapi budayanya berbeda. Kita harus cepat beradaptasi. Pentingnya beradaptasi.
Bapak Ibu Saudara, kenapa pemain bola itu harganya ada yang mahal, ada yang gajinya murah. Salah satu yang menyebabkan seseorang itu selain dia punya kemampuan bermain sepak bolanya baik, kenapa dia punya gaji yang tinggi? Salah satunya dia adalah orang yang cepat beradaptasi. Ya, kalau pemain kan Indonesia ini kan banyak nih naturalisasi ya, pemain-pemain dari ini. Tapi waktu mereka cuma dicoba satu pertandingan, sekali main mereka cepat beradaptasi karena mereka punya kualitas yang juga perlu kita persiapkan adalah cepat beradaptasi. Ya, belajar tentang hal-hal baru, kita punya fleksibel, berpikir dari berbagai perspektif, itulah arti dari belajar beradaptasi. Kita mau belajar dengan suasana dan lingkungan yang baru, kita perlu mempersiapkan diri. Yosua waktu Tuhan suruh untuk menyeberangi sungai Yordan, berarti dia masuk ke tempat yang berbeda, tempat yang baru, budaya yang baru. Berarti dia juga mempersiapkan untuk cepat beradaptasi. Tadinya dari padang gurun kan nggak menanam ya, nggak ada. Tapi waktu sampai di tanah perjanjian, di situ tanahnya itu penuh, tanahnya subur, penuh dengan susu dan madu. Berarti Yosua harus beradaptasi. Bangsa Israel juga harus beradaptasi untuk bisa memelihara ternak dan juga untuk misalnya pertanian. Ya, di sini kita juga perlu mempersiapkan dengan beradaptasi. Yosua mempersiapkan dirinya, mempersiapkan seluruh umat Israel untuk berangkat menyeberangi sungai Yordan. Dan persiapannya itu harus matang. Semakin matang persiapan kita akan semakin baik. Semakin kita tidak siap, tidak ada rencana-rencana A, B, maka C, maka kita juga akan jadi orang yang kagetan atau ujung-ujungnya baperan, stres, dan lain sebagainya yang negatif. Tapi kalau kita sudah siap, apapun tantangannya, kita siap menghadapi. Tapi yang paling penting adalah persiapan secara rohani, persiapan secara mental. Dimanapun Tuhan bawa kita, dengan budaya yang berbeda, di situ kita siap karena ada penyertaan Tuhan. Iman kita kuat, kepercayaan kita kepada Tuhan kuat, sekalipun tempatnya adalah tempat yang hutan belantara gitu ya. Tapi waktu Tuhan tempatkan kita di sana, kita siap. Hutan itu menjadi kebun buah-buahan. Amin. Jadi tempat yang indah, jadi tempat yang nyaman. Karena kenapa? Hidup kita yang membawa pengaruh. Oke, yang kedua adalah jelas dalam visi ke depan. Di dalam ayat yang keempat berkata begini, dari padang gurun, dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, bla bla bla, sampai ke tempat yang Tuhan tetapkan. Jadi Israel Raya ini sudah ditetapkan Tuhan. Makanya kenapa peperangan yang terjadi sekarang ini dan bangsa Israel ini punya harapan-harapan mereka bisa memiliki tanah seperti yang Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan ini. Ya, ada beberapa tanah yang sekarang ini bukan menjadi milik mereka, milik negara-negara lain. Mereka ingin merebutnya untuk menjadi seperti tanah air yang dijanjikan Tuhan. Ya. Nah, jadi kenapa mereka nyerang dataran tinggi Golan dan segala tempat-tempat itu? Karena mereka menginginkan kembali jadi Israel Raya, gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat kepada Yosua, slide-nya, Tuhan menyatakan visi ke depan dengan jelas. Ya. Soal batas-batas wilayah yang akan menjadi milik pusaka bangsa Israel. Jadi ditempatkan dari setiap wilayah yang sudah ditentukan. Misalnya ini wilayah Simeon, wilayah Isakar, wilayah Yehuda, ya ada 12 suku. Sudah ditetapkan pos-posnya, tempat-tempatnya, wilayah-wilayahnya. Jadi waktu Tuhan perintahkan kepada Yosua untuk menduduki tanah perjanjian, Tuhan juga berikan visi yang jelas bagi setiap wilayah-wilayah untuk suku-suku bangsa Israel.
Jadi di sini kita lihat bahwa kalau kita memiliki tujuan untuk bepergian, kita harus sampai kepada tujuan itu. Contohnya begini, kita mau ke Bali. Sebelum ke Bali, kita harus persiapkan kan apa yang jalan menuju ke Bali, baik persiapan secara fisik, kendaraan, semua. Kita mau naik apa, naik mobil atau naik pesawat, berapa jam waktunya tiba. Terus liburan kita misalnya di Bali ini hanya 1 minggu, karena kenapa? Setelah 1 minggu sudah mulai kerja lagi. Perlu kita persiapkan dan kita harus punya tujuan yang jelas. Nah, jadi kita perlu punya tujuan yang jelas supaya jangan waktu libur yang cuma seminggu kita muter-muter di perjalanan. Misalnya ke Bali kita naik mobil, kita sampai karena perjalanan jauh, baru sampai Cirebon, kita bilang waduh enak nih Cirebon nih, kota udang gitu kan. Kita makan udang, saya doyan makan udang ya, 2-3 hari di Cirebon. Terus lurus lagi sampai ke Semarang. Wah, ini kotanya indah nih, kotanya klasik. Mesti coba nih, selain ke Semarang mampir dulu ke Jogja dan ke Solo. Pengen lihat kota seni. Wah, jadi muter-muter 3-4 hari. Udah 7 hari akhirnya nggak jadi ke Bali. Karena kenapa? Nggak sampai tujuan. Tujuannya harus jelas, ke Bali, nggak usah ke tempat-tempat lain dulu. Itu hanya sarana, itu hanya rute menuju ke sana. Ya, jadi harus punya tujuan yang jelas. Demikian juga gereja Bethel Alpha Omega, ya jemaat. Oh, ini cepat juga ya. Ini punya visi, ya. Kita mau supaya kita kembali kepada visi yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, kemudian slide berikut, jika kita mau berdampak, visi dari Tuhan harus jelas. Kita tangkap. Visi yang jelas akan lebih mudah dibagikan kepada orang lain. Jadi visi yang jelas itu akan memudahkan untuk kita mencapai apa yang ingin kita capai. Ya, kemudian memiliki visi yang besar karena sumbernya adalah Tuhan yang besar. Ya, kita bisa berdampak dengan hal-hal yang besar dari Tuhan yang besar itu. Kenapa Tuhan pilih Abraham? Ya, Tuhan pilih karena Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan bilang bahwa aku memberkati engkau. Kamu akan memiliki keturunan yang besar. Kenapa Abraham Tuhan pilih untuk memiliki keturunan yang besar? Supaya Abraham menjadi orang yang berdampak besar. Amin. Jadi Tuhan gak sembarangan memberkati seseorang, karena Tuhan punya visi yang besar terhadap orang-orang itu. Demikian juga kita. Saya percaya setiap kita punya visi yang besar dari Tuhan. Setiap kita minimal diberikan 1 talenta. Betul? 1 talenta itu diperkirakan kalau zaman sekarang ini sekitar 33 sampai 35 kilogram emas. Sekarang harga emas udah berapa? 1.500.000, mungkin lebih ya. Coba bayangkan 33 sampai 35 kilo kali 1 juta aja deh. Jadi berapa? 33 miliar. Jadi 1 talenta itu, arti Alkitab mengatakan suatu kemampuan yang sangat besar yang diberikan kepada kita. Jadi Tuhan percayakan kita orang pilihan ini dengan visi yang besar, karena kemampuan yang Tuhan beri kepada kita ini talentanya berdampak sangat luar biasa. Oke? Nah, yang ketiga, teguh dalam kekuatan. Ini saya rasa poin yang terakhir. Dikatakan dalam ayat 6 dan 7, beberapa kali dinyatakan bahwa Tuhan kepada Yosua dikatakan apa? Kuatkan dan teguhkan hati. Kenapa Tuhan harus berulang kali mengatakan kepada Yosua? Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Karena kenapa? Salah satunya mungkin Yosua ini masih muda. Dibandingkan dengan Musa, ini pemimpin karismatik yang punya karisma luar biasa, sedangkan dia mungkin masih muda. Ya, kadang-kadang Tuhan pilih kita di tengah kita dalam keadaan lemah, di dalam keadaan kita tidak mampu. Tapi Tuhan lihat potensi dalam diri kita. Potensi itu kadang-kadang tidak terlihat oleh kita, tapi potensi itu yang pasti Tuhan lihat dalam diri kita. Orang lain mungkin bisa lihat, atau orang lain belum bisa lihat.
tapi Tuhan sudah lihat potensi kita, dan potensi kita adalah sangat besar. Sesederhana hidup kita, Tuhan punya potensi. Amin. Yang sangat besar dalam hidup kita. Jadi jangan pandang diri kita berdasarkan kemampuan kita sekarang, tapi lihatlah ada potensi Tuhan yang luar biasa sebagai orang pilihan Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih, berarti Tuhan tidak pernah salah pilih. Amin. Karena Tuhan tahu minimal Dia mau kita berdampak. Karena Tuhan tahu apa yang Tuhan percayakan, pasti kita akan kelola dengan benar sebagai orang pilihan Tuhan. Padahal Yosua tahu dia memimpin bangsa yang tegar tangguh, tapi Tuhan tahu Yosua bisa memimpin dengan baik. Oke. Nah, slide berikut. Karena itu Tuhan menekankan padanya agar membangun keyakinan diri berdasar panggilan dan penyertaan Tuhan. Jika Tuhan yang memanggil dan menyertai, tantangan bisa ada, tetapi kemenangan menjadi bagian kita. Firman Tuhan berkata, kalau kamu tawar hati, kekuatanmu akan kecil. Tapi kalau kita menyadari akan panggilan dan penyertaan Tuhan, kalau Tuhan sudah panggil, pastinya Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, Tuhan pasti menyediakan dan memperlengkapi kita. Jadi Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberi kemampuan, karena ada penyertaan yang memberikan kemenangan atas hidup kita. Yusuf dikatakan kenapa dia menjadi orang yang berhasil dan sukses. Salah satunya karena ada penyertaan Tuhan. Yusuf disertai sehingga dimanapun dia ada, tempat itu menjadi tempat yang berhasil, jadi tempat yang baik. Ya, oke. Jadi itu saja saya rasa yang perlu. Poin yang keempat, nggak sempatnya waktunya sudah ini. Jadi mari kita hidup di dalam prinsip yang dijalankan oleh Yosua. Yosua menjalankan kehidupannya dan kita meneladani semua prinsip-prinsip yang Tuhan sudah berikan melalui hidup Yosua, yaitu yang pertama, mantap dalam persiapan, kemudian yang kedua, jelas dalam visi ke depan, yang ketiga, teguh dalam kekuatan, dan yang terakhir adalah supaya kita berakar dalam firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat yang belum menerima perjamuan, boleh menerimanya. Bagi mereka yang belum dibaptis, tidak harus untuk menerima perjamuan, mengikuti perjamuan Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah, boleh mendapatkan untuk roti dan anggur perjamuannya. Haleluya. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan, kita mau berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Bapa, kami sudah mendengar kebenaran. Engkau mau menjadikan kami pribadi yang berdampak. Kami sudah belajar dari kehidupan Yosua, bagaimana Yosua memenuhi panggilan Tuhan. Bukan karena hebat, bukan karena kemampuannya, tapi dia memiliki sebuah prinsip-prinsip hidup. Dan juga pada waktu kami melakukannya, pada waktu kami meneladaninya Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melakukan segala sesuatu menjadi pribadi yang berdampak. Tolong kami Bapa untuk semakin menyadari bahwa hidup kami harus berguna dan berdampak, sama seperti terang, sama seperti garam. Sebab jika kami tidak berdampak, maka kami adalah orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami Bapa memahami kebenaran ini dengan semakin menyadari bahwa Tuhan yang telah pilih kami, Tuhan yang sudah menetapkan kami, Tuhan memberikan kami kemampuan, dan penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kami. Meneraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan biarlah sepanjang tahun 2025 ini hidup kami akan berubah, hidup kami akan berdampak, dan dampak itu dapat dirasakan mulai dari lingkungan kami yang paling kecil sampai lingkungan yang lebih besar yang Tuhan percayakan untuk kami kuasai Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan
Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau terima roti dan anggur perjamuan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami tahu Bapak, Engkau menginginkan kami untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Setiap kali kami makan roti dan anggur ini, kami mau ingat Tuhan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan kami mau bersekutu dengan Tuhan melalui kebangkitan daripada Tuhan, sehingga hidup kami yang lama boleh dibangkitkan menjadi hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan oleh kuasa darah. Terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi kuasaku melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan, kita mengingat pengorbanan Kristus. Dan kita mau supaya kita juga mengalami persekutuan, baik dalam penderitaan, baik dalam kehidupan dan kebangkitan. Kita percaya bahwa pada saat kita terima roti, itu hidup yang kekal. Karena roti hidup ini memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu adalah mengenal Bapa, mengenal Anak, dan mengenal pribadi Roh Kudus. Ketiga pribadi daripada Allah. Sehingga perjalanan hidup kita adalah perjalanan untuk semakin mengenal Tuhan, semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya pada saat kami terima roti ini, maka tubuh kebangkitan Kristus juga Tuhan menjadi bagian kami. Sebagaimana Kristus bangkit daripada kematian, demikian juga kami juga memperoleh kebangkitan Tuhan dari segala kematian, dari segala hal yang jahat. Jika kami selama ini jadi orang yang lemah ya Tuhan, yang redup imannya, kami percaya pada saat kami terima tubuh kebangkitan-Mu Tuhan, maka kami menyatu bersama dengan Tuhan, dan kami juga dibangkitkan, baik iman kami, baik kasih kami Tuhan, baik pengenalan kami, pengharapan kami dalam Tuhan akan senantiasa dibangkitkan, karena Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Tuhan. Amin. Mari kita makan roti. Sebelum kita makan roti ini yang Tuhan sudah ubah menjadi tubuh kebangkitan Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan ikhlas dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa ini adalah cawan perjanjian yang baru. Maka segala perjanjian yang lama, yang berasal dari kegelapan, semua ikatan dosa, semua hal yang jahat yang daripada iblis,
Kami berkata oleh kuasa darah Yesus, kami hancurkan segala perjanjian-perjanjian, ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan yang lama, diputuskan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah. Janji-janji yang luar biasa, janji-janji yang dahsyat Tuhan. Kami percaya pada saat kami terima darah Yesus Kristus yang menguduskan kami, yang mengampuni semua dosa dan pelanggaran kami, yang memeteraikan kami bahwa kami adalah milik daripada Tuhan secara pribadi. Demikian juga pada saat kami terima darah Yesus, firman Tuhan berkata, oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita mengalahkan iblis yang mendakwa kita siang dan malam. Dan oleh darah anak domba dan perkataan kesaksian kita tidak takut dengan kematian, karena Kristus yang memberikan janji bagi yaitu kebangkitan dan kehidupan kekal bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, tidak ada kuasa iblis, tidak ada kuasa maut, tidak ada kuasa kegelapan, tidak ada kutuk, tidak ada hal apapun yang dapat menjamah mengganggu kehidupan kami. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna pada saat kami terima perjanjian darah-Mu Tuhan, yang memeteraikan kami bahwa kami adalah milik pusaka daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita minum cawan perjanjian yang baru dimeteraikan dengan darah Kristus ini, bukankah firman Tuhan berkata, bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Diserahkan kepada Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menaikkan doa sapaan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa, karena kami menyadari banyak kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan di dalam sepanjang tahun 2024. Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan Yesus, ajar kami Bapa untuk merenungi kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan dan memiliki kesadaran untuk berubah di tahun 2025 ini Bapa. Kuasa darah-Mu telah membersihkan kami Bapa, jadikan kami pribadi yang baru, pribadi yang mau berubah, pribadi yang mau menjadi berdampak bagi lingkungan kami, baik itu dari diri kami sendiri Bapa, keluarga kami, sekolah kami, gereja kami Bapa, tempat kami bekerja, dimanapun kami berada, bagi bangsa dan negara ini Bapa, biar kami bisa berdampak luar biasa. Kami tidak mampu untuk sendiri Tuhan, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Yesus. Biarlah Engkau yang masuk dalam hidup kami Bapa, mengubah kebiasaan-kebiasaan kami Bapa yang lama menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baru, menjadi pribadi yang memiliki mindset yang baik, memiliki mindset yang luar biasa, yang mau hidup benar bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat gereja kami di tempat ini Bapa. Biar Engkau berkati setiap jemaat yang ada di tempat ini Bapa, menjadi pribadi-pribadi yang baik, semakin diberkati dalam kehidupan keluarganya, pekerjaannya, ekonominya, sekolah, kuliah, bahkan setiap yang dikerjakan oleh kedua belah tangan jemaat-Mu di tempat ini, Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami hamba-hamba yang setia kepada Engkau Tuhan Yesus, hidup takut kepada Engkau, dan berikan hidup kami sepenuhnya bagi kemuliaan nama Bapa. Pakai kami semua Bapa bagi kemuliaan nama Bapa. Lalu pakai berdoa buat gembala kami tempat ini, Bapak Pendeta Ferdinand Richard Poli bersama Ibu Ana. Tuhan, Engkau berkati setiap pergumulan kehidupan mereka Bapa. Kami percaya tangan kasih-Mu menyertai hamba-Mu ini Bapa. Biar Bapak dan Ibu gembala kami Bapa selalu dalam penyertaan Bapa. Taruh visi misi-Mu Bapa buat gereja tempat ini Bapa. Biar gembala kami bisa terus bekerja dengan giat, dengan semakin berusaha dan keras, dan tentunya bersama dengan kuasa-Mu Bapa. Engkau yang menyertai mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati dalam keluarganya Bapa. Setiap apapun yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil di dalam nama Bapa. Kemurahan, kesetiaan tetap melingkupi dalam kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berkati buat setiap anak-anak di tempat ini Tuhan Yesus.
biar semakin takut dan gentar kepada Engkau Bapa. Bapa, kami berdoa Bapa buat gereja-gereja Bapa yang ada, khususnya gereja GBI Omega Bapa, dan bahkan gereja-gereja sekitar kami, gereja GBI, perjuangan-perjuangan hamba-hamba Tuhan Bapa untuk terus perintis dan menyebarkan Injil kebenaran firman Bapa. Kau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar gereja-gereja Bapa semakin diperlengkapi untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Bapa. Dan biarlah namamu yang dipermuliakan pada akhirnya Bapa, dan Engkau yang semakin ditinggikan bagi kemuliaan nama Bapa. Kami percaya Bapa, kota di mana kami beribadah, kota di mana kami berada di tempat ini Bapa, Kau berkati Bapa. DKI Jakarta penuh dengan kemuliaan Bapa, Jabodetabek penuh dengan kemuliaan Bapa, bahkan Indonesia penuh dengan kemuliaan Bapa. Biar kuasa-Mu semakin dinyatakan di dalam kehidupan ini Bapa, dan anak-anak-Mu Bapa semakin datang kepada Engkau Bapa, memanggil, berseru, berlutut kepada Engkau, sebab Engkau Tuhan yang benar, sebab Engkau Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada Bapa, berkati bangsa dan negara kami Bapa. Bangsa Indonesia di Bapa adalah milik kepunyaan Bapa. Kami serahkan Presiden kami, Presiden Prabowo Subianto bersama wakilnya. Kau berkati Bapa jajaran menteri-menterinya Bapa, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah Bapa. Kau berkati Bapa sehingga menjadi pemerintahan yang bersih, menjadi pemerintahan yang mensejahterakan rakyatnya, bangsanya Bapa, bahkan umat-Mu Bapa. Diberikan kesempatan untuk beribadah, diberikan kesempatan untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Biar Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala mara bahaya, musibah kami tolak itu semua Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bangsa ini penuh dengan kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Ubah kami Bapa, ubah bangsa kami Bapa, ubah gereja kami Bapa, ubah kami Yesus untuk menjadi pribadi yang lebih berdampak bagi kemuliaan nama Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk semua jemaat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberikan, kita kembali berdoa buat persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, sebagai ungkapan syukur kami Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Bapa untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan, Kau berkati, tangan-tangan yang memberi bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Biar kehidupan dalam finansial kami ke depannya semakin Engkau sertai, semakin Kau berkati, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan penuh sukacita, kami mau memberi dengan penuh kebahagiaan untuk kemuliaan nama Bapa. Dalam nama Yesus, kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Punya masalah kita akan tinggi mengatakan, tiada terukur besar kasih kemuliaan Tuhan Yesus. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat terselami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku
terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-jemaat di tempat ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk sekam. Boleh ditambah? Oh ya udah, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya kembali mengundang kita semua bagi berdiri. Kita menaikkan ucapan syukur kita sebagai penutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan satu pujian berkata, Bapa sentuh hati. Hadir di tengah-tengah umat-Mu, dan kami percaya di mana Kau hadir, Tuhan siap memberkati kami dengan perkara-perkara yang besar, jauh daripada apa yang dapat kami pikirkan, jauh dari apa yang dapat kami doakan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum sebentar kami akan pulang, kami mau terima berkat yang khusus dalam setiap kali kami beribadah, khususnya di minggu pertama tahun 2025 ini Tuhan. Kami mau mulai bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami sepanjang tahun 2025 ini dengan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang perkasa. Mari arahkan hati kita, tadahkan tangan kita, dan terima. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai engkau di sepanjang hidupmu, membuat engkau hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam takut akan Tuhan, tidak bercacat celah, sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput setiap kita. Kita akan diangkat di awan-awan yang permai, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin.